Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bahas tentang saham nikel. Seperti yang kita tahu, saham nikel itu beberapa minggu ini tuh harganya naik-naik terus. Dan bahkan hari ini, tanggal 16 Desember, itu saham Antam sampai naik belasan persen. Nah ini kalau kita lihat grafiknya Antam sama Inco, itu mereka udah mencapai harga all-time high mereka selama 5 tahun terakhir. Bahkan Antam itu kalau dibandingkan dengan year to date-nya, dia udah naik sebesar 116%. Dan kalau Inco udah naik sebesar 52%. Nah sebenarnya kenapa sih saham nikel ini bisa naik terus harganya? Nah ternyata banyak banget sentimen-sentimen positif yang mempengaruhi harga saham nikel ini. Dan sebenarnya itu bukan cuman sentimen positif aja sih menurut aku. Saham nikel ini akan benar-benar mempunyai masa depan yang cerah. Mau tahu kenapa? Stay tune terus di video ini, nonton video ini sampai akhir, karena aku bakal jelasin banyak banget tentang saham nikel. Langsung aja kita mulai ya. Pertama, seperti yang kita tahu kalau kita baca berita itu, banyak banget berita yang masuk ke kita bahwa Tesla itu akan membangun pabriknya di Indonesia. Buat yang belum tahu, Tesla itu adalah produsen mobil listrik yang sangat terkenal sekarang ini di Amerika. Dan buat yang sempat beli saham Tesla di tahun 2019, harga saham Tesla ini sekarang udah naik sebesar 800% dari harga 2019. Dan wajar aja kedatangan Tesla ke Indonesia ini akan membawa dampak yang sangat positif buat perusahaan-perusahaan nikel. Karena kenapa? Karena kalau untuk memproduksi dan menjalankan mobil listrik itu kan perlu baterai. Dan baterai itu bahan dasarnya adalah nikel. Jadi kalau Tesla memproduksi banyak mobil listrik ke depannya, ya pastinya dia juga butuh nikel buat bikin baterai mobilnya. Nah makanya Tesla mau bikin pabrik baterai di Indonesia karena Indonesia kan negara berkembang. Jadi otomatis cost untuk bikin baterainya akan lebih murah. Nah ternyata nggak cuma Tesla doang nih yang mau bikin mobil listrik. Ada perusahaan asal Cina namanya NIO, itu juga lagi bikin mobil listrik. Dan pastinya NIO ini juga akan membutuhkan banyak sekali nikel untuk kebutuhan baterainya. Perlu kita tahu, NIO ini juga produksinya nggak kalah sama Tesla. NIO ini juga sekarang lagi menyaingi Tesla. Kalau kita lihat perusahaan NIO ini, harga sahamnya dari tahun 2019 sampai sekarang itu udah naik lebih dari 1000%. Jadi nunjukin bahwa demand dari mobil listrik itu sendiri terus meningkat. Dan di masa depan, mungkin mobil-mobil yang kita pakai sekarang ini bisa digantikan dengan mobil listrik. Dan ketika Tesla, NIO, dan perusahaan-perusahaan mobil listrik lainnya sudah berhasil untuk membumingkan mobil listrik ini di dunia, otomatis mereka akan butuh baterai untuk menjalankan mobilnya, dan mereka membutuhkan nikel untuk membuat baterainya. Sedangkan Indonesia itu merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Ini kalau kita lihat grafik produksi biji nikel dunia, itu Indonesia menempati peringkat pertama. Dan bahkan Amerika Serikat itu ada di posisi ke-5 dari grafik ini di tahun 2019. Sedangkan Indonesia juga masih mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia juga. Sedangkan negara Tiongkok itu ada di posisi kesekian. Dan jumlah cadangannya nggak sebanyak di Indonesia. Jadi jika nantinya mobil listrik ini benar-benar akan booming, mereka akan membutuhkan Indonesia untuk menjadi supplier nikel mereka. Ternyata nggak cuman mobil listrik aja nih sentimen positifnya guys. Ternyata juga ada sentimen positif lain, yaitu kerjasama antara Indonesia Battery Holding dengan perusahaan Korea Selatan, yaitu LG Chem, yang akan membuat baterai listrik. Dan proyek baterai listriknya itu sebesar 130 triliun. Dan Antam ini merupakan salah satu bagian dari Indonesia Battery Holding. Nah, sekarang kita udah tahu lah ya, sebagus apa prospek nikel untuk masa depan. Nah, kita langsung aja buka laporan keuangan dari kedua perusahaan ini. Yang pertama ada Antam. Di sini, kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 3-nya Antam, itu Antam membukukan penjualan sebesar 18 triliun rupiah. Itu mengalami sedikit penurunan ya kalau dibandingin dengan kuartal 3 tahun lalu, yaitu 24 triliun. Sementara kalau kita lihat Inco, itu pendapatannya di kuartal 3 2020
ada di 571 juta US dollar, dan itu naik ya dari kuartal 3 2019 yaitu 506 juta US dollar. Atau kalau kita rupiahin, di tahun 2020 itu dia 8,2 triliun, dan di 2019 itu dia 7,3 triliun. Tapi kalau kita bandingkan dengan penjualannya Antam, sebenarnya penjualannya Antam itu lebih tinggi, yaitu di 18 triliun. Sementara kalau di Inco itu 8 triliun. Nah, sementara kalau kita lihat profitnya atau keuntungannya, Antam itu di kuartal 3 2020 itu mengalami kenaikan. Dia membukukan keuntungan sebesar 863 miliar. Sementara kalau di kuartal 3 2019 itu 548 miliar. Berarti sebenarnya walaupun penjualannya turun, Antam itu berhasil menaikkan keuntungannya. Sementara kalau kita lihat keuntungannya Inco, itu dia juga mengalami kenaikan yang signifikan. Itu dari 1 juta dolar menjadi 76 juta dolar di tahun 2020. Kalau kita rupiahkan, ini dari yang awalnya hanya 14M, di tahun 2020 kuartal 3 ini Inco berhasil menaikkan menjadi 1 triliun. Kita lihat dua-duanya berhasil membukukan kenaikan keuntungan di tahun 2020 kuartal 3 ini. Nah, mungkin sekarang kalian ada yang tanya, kan Antam itu lini usahanya nggak cuman dari nikel aja, dia juga jual emas, juga jual bauksit. Nah, bener banget nih guys. Di sini kalau aku lihat di annual reportnya Antam di tahun 2019, itu kalau kita lihat penjualan bersihnya, ternyata yang membukukan penjualan paling besar itu adalah emas. Sementara nikel itu nggak sebesar emas ya penjualannya. Tapi di sini kalau kita lihat, keuntungan yang dihasilkan oleh nikel itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang dihasilkan oleh emas. Jadi sebenarnya Antam itu keuntungan utamanya berasal dari nikel, bukan emas. For your information, Antam ini merupakan produsen ferronikel dengan cost yang murah. Nah, kalau kita bandingin komponen balance sheet-nya, itu di sini kalau Antam dia jumlah asetnya itu sekitar 30 triliun. Sementara kalau Inco itu di 2 juta miliar dolar AS, atau kalau kita rupiahin itu juga sekitar 29 triliun. Jadi kalau dari segi aset mereka nggak beda jauh sih. Nah, di sini kalau dari segi liabilitas atau utang, itu Antam memiliki utang sebesar 12 triliun. Sementara kalau Inco sendiri punya utang sebesar 260 juta US dollar, atau kalau kita rupiahin itu sekitar 3T. Jadi kalau dari segi utang, ternyata Antam itu lebih punya banyak utang daripada Inco. Jadi kalau jumlah ekuitasnya sendiri itu dari Antam sekarang ini ada di 18 triliun, sementara kalau Inco itu ada di 2 miliar US dollar atau setara dengan 26 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat dari komponen balance sheet itu Inco lebih menarik ya, karena utangnya lebih sedikit dan juga dia punya equity yang banyak. Mungkin kalau dari segi valuasi, kedua saham ini udah nggak lagi undervalue. Tapi kalau kita lihat dari segi opportunity-nya untuk masa depan, saham ini menurut aku bener-bener menunjukkan masa depan yang cerah ya. Menurut aku untuk investasi jangka panjang, kedua saham ini masih oke, dan mungkin bisa lebih berkembang lagi di masa depan. Tapi kalau untuk trading, mungkin harus agak berhati-hati ya, karena kedua saham ini udah naik bertubi-tubi selama beberapa minggu ini, dan juga kalau kita lihat beberapa hari ini foreign juga udah melakukan aksi profit taking, sehingga ada kemungkinan untuk koreksi juga dari kedua saham ini. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga konten hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!